Pagi ini mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik atas hidup kita. Bahkan kita mengatakan pagi ini, dengan apa aku akan balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Bahkan kita semua menyadari di tengah pandemi seperti ini pun penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Dia pelihara kita, Dia tuntun hidup kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama katakan pujian ini untuk membawa kita masuk lebih dalam untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percayakan kasih dan setia-Mu bagi kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
syukur. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu, saat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu judul, ingat kasih-Nya dan ingat kebaikannya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang ibu di sebuah pantai yang punya satu kebiasaan yang cukup unik, saudara. Kebiasaannya itu ialah ia seringkali menulis apa yang ada di dalam hatinya dalam sebuah tulisan yang dia tulis di pasir di tepi pantai, saudara. Dan kebiasaan itu selalu dia lakukan dan diperhatikan oleh nelayan-nelayan yang ada pada waktu itu. Suatu saat seorang nelayan memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu ini, "Apa yang kamu tulis di pasir itu?" Sang ibu ini menjawab, "Yang aku tulis ini adalah perasaan hatiku ketika aku merasa dilukai, ketika aku merasa dijahati, dizolimi oleh suamiku. Karena teman-teman tahu bagaimana suamiku." Dan memang keadaan waktu itu sang ibu ini punya suami yang sangat kasar. Jadi sebagai ungkapan perasaan hatinya, maka setiap kali dia disakiti oleh suaminya, dia tulis perasaannya itu di pasir di tepi laut. Nah, suatu saat ada satu kejadian yang cukup aneh, karena nelayan-nelayan pada waktu itu melihat ibu ini tidak menulis di atas pasir, tetapi dia menulis tulisan-tulisan itu di atas batu karang yang cukup besar waktu itu. Dia menulis dengan menggoreskan batu-batuan kecil, kemudian digoreskan di atas batu karang itu. Dan seorang nelayan memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa saat ini kok engkau menulis di atas batu, tidak di atas pasir lagi?" Sang ibu ini berkata, "Aku menulis tulisan di atas batu ini untuk mengungkapkan betapa bahagianya diriku. Karena aku melihat hari ini suamiku menyapa diriku. Selama ini tidak pernah suamiku itu menyapa, tetapi hari ini lain. Suamiku tiba-tiba menyapa diriku. Dan atas kebaikan ini membuat hatiku bersukacita, dan aku menuliskannya di atas sebuah batu." Para nelayan bertanya, "Terus apa maksudnya dari semuanya ini?" Sang ibu ini berkata, "Ketika hatiku sedih, perasaanku terluka, maka aku menuliskan hal-hal yang buruk itu di atas pasir. Tujuannya apa? Supaya ketika ombak itu datang, maka tulisan-tulisan di atas pasir itu bisa lenyap beserta dengan deburan ombak itu. Tapi sebaliknya, ketika hatiku itu bersukacita karena melihat bahwa suamiku pernah berbuat baik dalam kehidupanku, maka aku menuliskannya
di atas sebuah batu. Supaya apa? Supaya itu terus terlihat dalam kehidupanku. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, perlakuan-perlakuan baik orang dalam kehidupan kita, mari kita masukkan dalam hati kita supaya kita selalu mengingatnya. Demikian pula halnya dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hendaknya jangan mudah kita lupakan, tetapi hendaklah itu mari kita tuliskan dalam loh hati kita supaya itu tidak mudah terhapus dalam kehidupan kita. Dan biarlah hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang mungkin tidak enak dalam kehidupan kita, mari kita tuliskan di atas pasir supaya itu bisa segera lenyap dalam pemikiran kita, dalam sanubari kita. Nah, Bapak Ibu, dosa itu telah menyebabkan manusia memiliki kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang buruk, dan sebaliknya mudah sekali melupakan hal-hal yang baik. Sebagai contoh saudara, ketika ada orang yang baik dengan kita, kita mudah sekali melupakannya. Tetapi ketika orang itu melakukan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, mudah sekali kita untuk mengingat-ingat. Bahkan ada seorang yang berkata, luka hati itu akan kubawa terus sampai mati, karena perlakuan orang itu kepadaku. Sementara dia lupa bahwa sejahat-jahatnya orang, pasti dia pernah melakukan sebuah kebaikan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, judul renungan kita adalah mari kita akan belajar untuk mengingat kasih Tuhan, kasih sesama kita, dan jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Pagi hari ini kita akan belajar 3 reaksi manusia terhadap kebaikan yang diterimanya. Secara umum ada 3 reaksi atau respon manusia ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan, entah itu dari Tuhan, entah itu dari orang lain. Nah, kita akan melihat bersama-sama ketiga hal itu. Yang pertama, ada orang-orang yang ketika mendapat kebaikan, dia akan menghargai kebaikan itu. Dari pembacaan yang tadi kita baca dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17 tadi, saudara, kita melihat ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana ada 10 orang kusta. 9 diantaranya itu kemungkinan besar adalah orang-orang Yahudi, orang yang sama sukunya dengan Tuhan Yesus. Dan 1 orang adalah orang Samaria yang dikatakan sebagai orang kelas 2, saudara. Nah, kita melihat dari 10 orang kusta ini, mereka berseru-seru kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus lewat pada waktu dan minta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan Alkitab mencatat dalam pembacaan kita bahwa Tuhan Yesus berkata, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Dan di tengah perjalanan mujizat Tuhan terjadi. 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa hanya 1 orang yang dikatakan orang Samaria, orang kelas 2 ini, yang justru kembali kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan yang sudah dia terima dari Tuhan Yesus. Kita melihat respon dari orang Samaria ini, saudara. Dia menghargai kebaikan Tuhan yang telah diberikan dalam kehidupannya. Dengan apa? Dengan dia kembali kepada Tuhan Yesus, dan dia mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan sudah berikan. Berbeda dengan 9 orang tadi, saking gembiranya mereka ingin cepat-cepat pergi kepada imam. Karena budaya pada waktu itu yang bertugas untuk mensahkan seorang ini sembuh tahir dari kusta adalah imam. 9 orang tadi bersukacita dan ingin langsung menemui imam. Tetapi berbeda dengan 1 orang Samaria ini. Dia kembali kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas pertolongan yang sudah dia terima. Ini adalah wujud penghormatan, wujud penghargaan yang diberikan oleh orang Samaria ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal pertama yang bisa kita pelajari.
bahwa ketika orang itu menerima sebuah kebaikan, entah dari Tuhan, entah dari sesama, ada orang-orang yang menghargai kebaikan itu. Banyak cara yang bisa dilakukan sebagai tindakan menghargai. Yang paling pertama adalah bersyukur dan berterima kasih. Ketika kita kecil, orang tua kita seringkali mengajari kita untuk selalu berkata terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, entah itu mendapatkan makanan, mendapatkan permen dari orang lain. Dan orang tua kita selalu berkata, ayo jangan lupa ngomong apa? Terima kasih. Ya. Kata terima kasih ini adalah kata yang sering kali diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Menunjukkan kepada kita bahwa memang budaya untuk berkata terima kasih itu perlu dikembangkan. Karena itu budaya yang sangat baik. Berterima kasih itu artinya bersyukur atas kebaikan yang telah dia terima. Nah saudara, apakah dalam kehidupan kita adalah orang yang pandai untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah kita terima? Ketika saudara bangun pagi hari, apakah saudara sudah berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Kau masih memberikan nafas kehidupan. Seringkali kita melupakan hal yang sederhana ini, saudara. Orang yang menghargai akan kebaikan Tuhan, maka tindakan yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ada beberapa orang yang ketika dia tidur, pagi hari dia sudah tidak bangun lagi. Saya ingat ada Mike Mohede, ya, artis yang luar biasa. Dia tidur, tapi setelah itu tidak bangun lagi karena sakit, serangan jantung. Nah, kalau pagi hari kita bangun dan masih bisa melek, saya rasa kita perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan beri. Saat kita bangun, kita masih bisa melihat istri, suami, anak-anak kita masih ada di sekeliling kita. Alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur juga, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan di tengah pandemi virus COVID yang saat ini sedang merajalela. Saya percaya sebagai orang tua, karena saya juga sudah menjadi orang tua, ada perasaan yang bangga dan bersyukur ketika anak kita misalnya kita memberi dia sesuatu, entah itu sepatu, entah itu tas, entah itu apapun juga, dan anak kita berkata, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma. Tentu kita sebagai orang tua akan merasa terharu dan bersyukur karena anak kita adalah anak yang tahu berterima kasih. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita memberi sesuatu kepada anak kita? Jangankan ucapan terima kasih, ketika dia terima dia langsung kabur pergi. Tentu sebagai orang tua kita akan merasa sedih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa di balik keberhasilan kita itu ada orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memberikan kontribusi. Dan apakah kita sudah berterima kasih kepada orang-orang itu? Saya percaya ada pepatah yang berkata, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang wanita hebat di belakangnya. Apakah para suami pernah kita mengucapkan terima kasih kepada istri kita atas kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, atas pelayanan-pelayanan yang sudah dia berikan dalam kehidupan kita? Saya berdoa supaya budaya mengucap syukur, budaya berterima kasih itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Kita akan melihat satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-7
ayat 36 sampai ayat 47. Di sana diceritakan bahwa suatu saat Tuhan Yesus itu diundang oleh orang Farisi yang namanya Simon. Datang ke rumahnya untuk dijamu perjamuan oleh Simon. Di tengah pesta itu tiba-tiba datang seorang wanita yang dikatakan wanita berdosa. Kemudian dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi itu dan menyekanya dengan rambutnya. Pada waktu itu Simon, si orang Farisi ini berkata dalam hati, kalau Yesus ini benar-benar Mesias, tentu dia tahu siapa perempuan ini. Nah, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah memang Tuhan yang hidup, yang tahu akan isi hatinya. Sehingga Tuhan berkata begini kepada Simon, Simon, ketika aku datang, engkau tidak mencium aku. Tapi wanita ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Rupanya di sini ada budaya orang-orang Timur Tengah dan hampir mirip dengan orang Indonesia. Kalau orang berjumpa dengan orang lain yang mungkin sudah dikenal, biasanya ada bahasa cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sama dengan budaya yang ada di Timur Tengah sana. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon, Simon tidak mencium Tuhan Yesus. Tapi sang wanita ini, dia merasa tidak layak untuk mencium Tuhan Yesus, maka dia menciumi kaki Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus menegur Simon waktu itu, Simon, engkau tidak mengurapi kepalaku, tapi wanita ini mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Nah, kemudian dari hal ini Tuhan Yesus memberi satu pelajaran kepada Simon. Kalau ada seorang yang berhutang, satu hutangnya itu terlalu banyak, sangat banyak, dan satu orang hutangnya sedikit. Tiba-tiba oleh sang pembebas hutang ini, pembebas hutang ini berkata, sudah, hutang kalian aku bersihkan, aku anggap lunas. Kira-kira dari dua orang itu, manakah yang akan lebih mengucap syukur? Apakah dia yang hutangnya banyak atau dia yang hutangnya sedikit? Simon akhirnya menjawab, tentu yang hutangnya banyak. Dia yang akan mengucap syukur. Wanita berdosa ini, saudara, dia merasa bahwa hutangnya kepada Tuhan itu terlalu banyak. Maka dia yang bisa dia lakukan adalah dia merasa tidak layak untuk mengurapi kepala Tuhan Yesus. Yang dia lakukan adalah mengurapi kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Berbeda dengan Simon yang mungkin merasa dirinya orang baik-baik saja, tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan dianggap orang lain sebagai orang yang suci karena dia orang Farisi. Sehingga ucapan syukurnya itu hanya sedikit. Maka di dalam ayat yang ke-47 Lukas pasal 7 di sana dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi dari kisah kita belajar satu hal, saudara, bahwa penghargaan kita kepada Tuhan dan orang lain sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan berartinya pertolongan tersebut. Semakin sadar bahwa begitu besarnya kebaikan yang diterima, maka seharusnya akan membuat semakin menghargai, mengasihi, bahkan ada perasaan berhutang budi, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, kalau kita itu menyadari akan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam kehidupan kita, maka kemungkinan untuk kita itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan itu akan jauh lebih besar. Respek kita terhadap Tuhan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kita yang mungkin merasa hidup kita ini baik-baik saja, yang merasa bahwa hidup kita itu nyaris tidak pernah melakukan dosa.
maka kita menganggap bahwa pengorbanan Tuhan itu hanyalah sekedarnya, saudara. Tapi kalau orang itu merasa dirinya itu penuh dengan dosa, dia tidak layak, dan tiba-tiba ada Tuhan yang berkenan menyelamatkan, maka saya percaya perasaan balas budinya kepada Tuhan pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Nah, oleh karena itu kalau saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan, maka seharusnya minimal saudara akan menjadi orang yang mudah bersyukur. Semakin saudara menghargai pertolongan Tuhan, maka semakin saudara akan timbul perasaan bagaimana caranya ya supaya aku tidak menyakiti hati Tuhan. Sama misalnya ya, saya sudah mendapatkan kalau pertolongan dari Ibu Rahel misalnya ya, saya hutang nyawa sama Ibu Rahel ya, maka saya akan berusaha bagaimana caranya supaya saya tidak menyakiti hati Ibu Rahel, karena Ibu Rahel sudah begitu baik sama saya. Bahkan dalam pikiran saya akan selalu berpikir bagaimana ya caranya aku bisa membalas kebaikan dari Ibu Rahel, karena aku sudah banyak ditolong oleh Ibu Rahel. Pemikiran semacam itulah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita ketika kita merasakan kasih setia Tuhan. Orang yang benar-benar merasakan, menghargai akan pengorbanan Tuhan, tidak terbesit dalam pikirannya untuk menyakiti hati Tuhan. Yang ada dalam pikirannya ialah bagaimana aku bisa menyukakan hati Tuhan, bagaimana hidupku ini bisa berkenan kepada Tuhan, bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama dengan orang kusta dari pembacaan tadi, saudara. Kalau kita melihat bahwa orang kusta pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka hidup hanya dari belas kasihan orang, dan mereka hidup hanya menunggu waktu mati saja. Tidak ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Tetapi kita bersyukur melihat satu orang Samaria yang ditolong oleh Tuhan ini. Dia bersyukur kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan maka hidupnya hancur. Dia selama-lamanya akan menjadi orang kusta yang hidup hanya dari belas kasihan orang. Tetapi karena dia dijamah oleh Tuhan, maka hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Dan sebagai ungkapan syukurnya itu, dia datang berterima kasih, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Suatu hari saya ada teman cerita kepada saya, seorang pendeta, saudara, di Jawa Tengah ini. Seorang pendeta yang mempunyai harta itu cuma satu, yaitu punya mobil tua. Suatu hari sang pendeta ini ditemui atau didatangi oleh teman yang cukup akrab dengan dia. Dan teman ini sedang dalam kondisi terancam bangkrut. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dan akhirnya dia datang kepada Pak Pendeta ini dan berkata, boleh gak aku pinjam uangmu? Sang pendeta ini berkata, aku tidak punya uang, cuma aku masih punya satu, yaitu mobil. Kalau kamu mau pakai atau kamu mau jual silahkan, atau kamu mau pinjam BPKB-nya juga tidak apa-apa. Nah, singkat cerita akhirnya sang pengusaha ini meminjam BPKB dari hamba Tuhan ini. Dipinjam BPKB-nya. Nah, secara manusia ya agak berat sebetulnya hati ya pendeta ini, tetapi ya karena dia mengasihi pengusaha ini, akhirnya dia serahkan BPKB-nya. Nah, singkat cerita akhirnya Tuhan memberkati sang pengusaha ini. Dan puji Tuhan bahwa pengusaha ini tidak melupakan akan kebaikan dari Pak Pendeta.
Suatu saat Pak Pendeta ini datang ke gereja kita dan dia ngobrol sama saya begini, saya sampai hari ini malah kewalahan. Loh, kewalahan kenapa Pak? Karena teman saya yang pernah saya tolong ini minimal setahun sekali tuh ngirim saya mobil. Jadi setiap tahun dia itu dikirimi mobil. Nah saya tuh bingung bayar pajaknya. Karena kalau tidak salah mobilnya itu sampai 7 sudah. Tiap tahun dapat kiriman mobil. Sampai akhirnya saya ngomong sama teman pengusaha ini, sudah tidak usah lagi dikirim, sudah cukup banyak. Terserah Bapak mau dijual tidak apa-apa mobil itu. Karena saya merasa berhutang budi sama Bapak. Kalau dulu saya tidak ditolong oleh Bapak, mungkin saya sudah tidak tahu apa yang akan terjadi dalam bisnis dan usaha saya. Tapi pertolongan yang Bapak berikan itu saya tahu itu adalah harta satu-satunya yang Bapak berikan. Dan saya tahu Bapak sakit mesti hatinya, dalam tanda kutip, ketika harus melepaskan harta ini. Dan saya melihat Bapak begitu baik. Dan saya, ungkapan kasih saya, maka saya hanya bisa memberikan ini dalam tanda kutip itu mobil, saudara. Nah dari cerita ini saudara, kita belajar bahwa orang yang pernah ditolong dalam suasana yang begitu kepepet itu seperti orang yang kehausan dan tiba-tiba diberikan setitik air. Dan saya percaya orang yang seperti itu saudara, yang nyaris mati di tengah-tengah kondisi seperti itu, ketika dia ditolong, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Kalau ada yang sampai melupakan, itu kebangetan. Itu kebangetan. Nah demikian pula dengan kita, kalau kita mau menghitung berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara, maka kita adalah orang yang kebangetan kalau sampai kita itu tidak bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita sampai hari ini masih dipelihara, kita sampai hari ini masih bisa beraktivitas walaupun di rumah, kita sampai hari ini masih dilindungi oleh Tuhan. Mari saudara, janganlah jadi orang yang hanya pandai menerima berkat Tuhan, tapi jadilah orang yang pandai untuk mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari orang Samaria yang menderita kusta ini, dan kita belajar dari wanita yang berdosa ini. Mereka adalah contoh orang-orang yang begitu menghargai akan setiap berkat yang mereka terima. Jadi itu respon pertama orang yang atau manusia terhadap kebaikan yang telah diterima. Saya berdoa kita termasuk dalam kelompok ini, kelompok yang senantiasa menghargai akan kebaikan-kebaikan yang sudah diterimanya. Yang kedua, reaksi kedua manusia terhadap kebaikan yang diterima adalah melupakan. Ini dicontohkan oleh 9 orang sakit kusta itu, yang kemungkinan besar adalah orang-orang Yahudi, orang yang satu suku dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka ditolong oleh Tuhan Yesus, disembuhkan dari sakit kustanya, karena saking bahagianya mereka lupa siapa yang telah memberikan pertolongan itu. Ini adalah contoh dari orang-orang yang kadangkala ketika sudah diberkati Tuhan, dia lupa kepada siapa yang telah memberikan berkat itu. Ini adalah contoh dari orang-orang yang sudah dibaiki oleh orang lain, tetapi dia melupakan kebaikan orang itu. Di Alkitab kita juga melihat ada contoh Yusuf, saudara. Suatu saat Yusuf dipenjara bersama dengan juru minuman dan juru roti Raja Firaun. Juru roti dan juru minuman mereka sama-sama mendapatkan mimpi. Dan pada waktu itu mimpi kedua orang itu ditafsirkan oleh Yusuf. Kedua mimpinya ini benar-benar, kedua mimpi orang ini benar-benar menjadi kenyataan, saudara. Yusuf cuma minta satu hal, kalau besok
mimpi yang aku sampaikan ini jadi kenyataan, tolong jangan lupakan aku. Cuma itu permintaan Yusuf. Tetapi Alkitab mencatat juru minuman khususnya yang diizinkan Tuhan hidup, ya, tidak dihukum oleh Firaun, melupakan kebaikan yang Yusuf berikan. Kalau tidak salah 2 tahun setelah itu baru diingat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yusuf senantiasa menanti-nantikan kapan ya juru minuman itu akan menolong saya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun dinanti-nantikan tidak kunjung datang. Tentu sebagai manusia biasa Yusuf merasa sakit. Kok aku dilupakan ya? Tapi Alkitab mencatat pada akhirnya setelah 2 tahun itu Yusuf diingat kembali. Tetapi poinnya di sini adalah ada beberapa orang yang ketika dia ditolong, dia mudah sekali melupakan pertolongan itu. Dia mudah sekali melupakan orang yang telah memberikan pertolongan. Nah, dari cerita awal tadi yang saya sudah sampaikan, seorang wanita yang ada di pinggir pantai itu, dia berusaha mengingat-ingat kebaikan suaminya, walaupun secara garis besar suaminya itu selalu menyakiti hatinya. Tetapi ketika suaminya satu kali berbuat kebaikan, maka dia tidak mau melupakan kebaikan itu. Dibuktikan dengan dia menuliskannya di atas sebuah batu karang, saudara. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, seringkali kita menemukan ada orang-orang yang mungkin sudah saudara tolong, tetapi dia melupakan pertolongan kita. Ada orang-orang yang ketika sedang dalam pergumulan yang berat, ya, ini contohnya saja apa yang dialami oleh orang tua saya, ya. Ini salah satu alasan kenapa kok dulu saya tuh tidak mau jadi pendeta itu, ya karena seringkali ada perlakuan-perlakuan yang gimana gitu ya Bapak Ibu ya, menyakitkan. Ya. Ketika dalam kesusahan, ketika dalam penderitaan, datang kepada opa, minta tolong supaya didoakan. Tapi ketika sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dilupakan. Sampai ada orang yang nyeletuk berkata kepada saya, ya gereja kita ini hanya spesialis untuk menolong orang-orang yang sedang berkesusahan. Tetapi kadangkala kalau orangnya sudah ditolong, yang malah melupakan gereja kita. Ya tidak apa-apa, berarti memang itu kasih karunia yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Ya, memang tugas kita hanyalah harus menolong orang. Apapun respon tanggapan orang itu, Alkitab katakan jangan berhenti berbuat baik. Ada orang-orang yang mudah sekali melupakan akan kebaikan Tuhan yang dia terima. Bahkan jujur seperti kepada kita manusia itu malah justru lebih mudah untuk mengingat kejelekan-kejelekan orang lain daripada kebaikannya. Mudah melupakan kebaikan tetapi mudah ingat kejelekan orang lain. Itu ciri khas manusia. Tapi kita adalah manusia-manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Mari kita belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditolong oleh Tuhan ataupun ditolong oleh orang lain, jangan pernah melupakan pertolongan itu. Jangan pernah melupakan kebaikan itu. Ya. Jadilah orang yang pandai untuk mengingat kebaikan orang lain. Ada pepatah yang berkata, nilas titik rusak susu sebelanga. Mungkin ada orang yang setiap hari berbuat baik kepada kita, selalu menolong kehidupan kita, dan suatu saat orang tersebut tiba-tiba satu kali saja menyakiti hati kita. Betapa kadangkala kita tuh bisa secepat itu melupakan segala kebaikan-kebaikan yang telah diterima dan mengingat-ingat
satu kesalahan yang orang itu perbuat bagi kehidupan kita. Rusak apa? Nila setitik, rusak susu sebilangan. Tapi marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Untuk bisa menerima, mengingat kebaikan orang lain. Sejahat-jahatnya orang, pasti dia pernah melakukan satu hal baik dalam hidup. Nah, ingatlah yang baik itu. Maka kita tidak akan mudah menjadi orang yang sakit hati. Inilah reaksi kedua manusia terhadap kebaikan yang diterima, melupakan. Nah, yang ketiga, ini yang paling parah. Reaksi manusia terhadap kebaikan yang diterima adalah membalas dengan kejahatan. Apa ada? Ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami pengalaman seperti itu. Oh, aku sudah baik sama si A, tapi apa balasannya kok malah seperti itu? Ya, malah memfitnah aku, malah menyakiti hatiku dan lain sebagainya, malah nusuk aku dari belakang. Di Alkitab ada contoh misalnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya itu, dia dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi bendahara dari para murid-murid. Tetapi apa yang terjadi? Justru Yudas inilah yang menjual Tuhan Yesus. Orang yang seharusnya berterima kasih malah menjadi orang yang menjualnya. Sama dengan orang-orang Israel pada masa Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menerima mujizat Tuhan. Di antara mereka ada yang sakit disembuhkan. Bahkan di antara mereka ada yang mati dan dibangkitkan. Mereka adalah orang-orang saksi mata mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Tapi justru mereka jugalah yang berteriak-teriak minta Yesus supaya disalibkan. Kalau seandainya saudara atau saya menjadi Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita? Tuhan Yesus sudah dari surga datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang demi menyelamatkan hidup manusia, melayani manusia, menyelamatkan manusia. Ternyata yang ditolong tidak tahu berterima kasih, malah menyakiti hatinya. Perasaannya tentu sakit. Demikian pula kalau Bapak Ibu Saudara pernah merasakan hal yang sama, tentu perasaan kita akan sakit. Jangankan terima kasih, balasannya kok malah seperti itu. Di Alkitab di Perjanjian Lama, khususnya di 1 Raja-Raja pasal 15, kita juga temukan ada satu kisah yang sangat tragis. Ketika saya membayangkan apa yang terjadi dengan tokoh yang namanya Uria ini, saudara, pedih rasa hatinya, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Uria itu dicatat oleh Alkitab sebagai salah satu pemimpin tentara-tentaranya Daud. Orang yang sangat loyal terhadap Daud. Orang yang sangat mengasihi Daud. Tetapi tahukah saudara apa yang diterima oleh Uria? Ternyata istri dari Uria ini diambil oleh Daud. Bahkan tidak hanya itu, saudara. Daud juga dengan liciknya mengirimkan surat lewat tangan Uria untuk diserahkan kepada Yoab yang pada waktu itu Panglima Yoab sedang berperang. Dan surat itu berkata seperti ini, tolong yang membawa surat ini yaitu Uria, tempatkanlah di peperangan yang paling hebat, dan setelah itu kamu kabur, biarkan Uria ini mati. Coba saudara bayangkan. Jadi Uria ini datang dari istananya Daud menuju kepada Panglima Yoab di medan peperangan sambil membawa
SK kematiannya. Walaupun Alkitab tidak mencatat bahwa Uria itu tahu apa yang dilakukan oleh Daud, tetapi saya percaya seandainya Uria itu tahu apa yang telah dilakukan Daud, di mana Daud merebut istrinya, di mana Daud itu berencana membunuh dia, tentu Uria ini akan sakit rasanya, pedih rasanya, dan dia mungkin akan berkata, kurang apa aku sama Daud? Aku berjuang demi Daud, aku loyal kepada Daud, tetapi balasannya kok seperti itu. Walaupun Alkitab tidak mencatat, karena Uria memang tidak tahu kelicikan dari Daud waktu itu. Tapi kalau seandainya kita bisa menjadi Uria waktu itu, tentu kita akan merasakan perasaan yang sangat-sangat menyedihkan dan menyakitkan, saudara. Saudara pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, sudah menolong, tapi kok balasannya malah tidak baik. Ditulung malah mendung, saudara. Tetapi inilah kenyataan. Kami pun pernah mengalami hal yang sama, saudara. Mungkin beberapa bapak ibu saudara juga sudah tahu. Ada orang, satu keluarga, ngakunya orang Kristen, dalam kondisi yang sangat terpuruk, suami istri dengan 4 orang anak. Maka naluri kita sebagai manusia tentu ingin saling menolong. Apalagi dia katakan keluarga ini adalah orang Kristen. Maka pada waktu itu saya beserta teman-teman hamba-hamba Tuhan berusaha menolong, mulai dari kontrakan kita carikan, sarana untuk usaha kita berikan. Tapi ternyata apa, saudara, balasannya? Mereka menusuk dari belakang, mengadu domba kita orang-orang Kristen dengan masyarakat. Sampai saya, beberapa rekan-rekan harus dipanggil ke kepolisian, dituduh mengkristenkan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan bahwa dulu kita punya kepala desa yang cukup bijaksana, bisa berpikir secara jernih, sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Ini adalah contoh bagaimana kita sering diperhadapkan dengan orang-orang tipenya seperti itu. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang menusuk kita dari belakang. Tetapi tetaplah berbuat baik, apapun respon orang itu, karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau saudara bisa merasakan pedih hati ketika kita menolong orang lain dan balasannya tidak seperti yang kita harapkan, saya rasa Tuhan pun berkali-kali bersedih hati melihat keadaan saudara dan saya. Tuhan bisa saja berkata, aku sudah mencurahkan darahku, aku sudah berkorban demi hidupmu, tetapi kenapa balasanmu seperti itu? Tuhan hanya minta supaya kita setia, tetapi berapa banyak kadangkala kita tidak setia. Tuhan hanya minta supaya kita itu dekat dengan Dia, tetapi berapa banyak kadangkala kita menjauh dari Dia. Tuhan sudah cuma minta supaya kita tuh mentaati perintahnya demi kebaikan kita sendiri, tetapi berapa banyak kadangkala kita melukai hati Tuhan dengan melanggar perintah-perintahnya. Dan setiap hari mungkin di antara kita kalau disuruh untuk menghitung, terlalu banyak hal-hal yang sudah kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan punya 1001 alasan untuk sakit hati kepada kita, saudara. Tetapi karena Dia Allah yang mengasihi kita, maka Dia melupakan dan mengampuni setiap kesalahan kita. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Saya sangat menyadari apa yang saya lakukan selama ini kepada Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan. Seluruh kekayaan dunia ini tidak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan.
Ada pujian, dengan apa akan aku balas segala kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penerapannya setiap hari jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan saudara untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, tidak usah menggerutu, layani dengan sukacita. Apa yang saudara bisa buat untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan ketulusan hati. Karena sampai kapanpun kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Namun paling tidak, mari berikan hidup kita untuk Tuhan. Demikian pula dengan orang lain. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu ingat akan kebaikan orang lain. Ingat akan kebaikan orang tua kita. Ingat kebaikan suami kita. Ingat kebaikan istri kita, anak-anak kita atau orang tua kita. Maka saya percaya saudara, kehidupan kita akan diperkenan oleh Tuhan. Dan yakinlah suatu saat nanti hukum tabur tua itu akan berlaku. Kalau kita baik dengan orang, suatu saat kita pun akan menerima kebaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah melihat pagi hari ini ada 3 respon manusia ketika mendapatkan kebaikan. Yang pertama, menghargai kebaikan itu. Yang kedua, melupakan. Dan yang ketiga, membalasnya dengan kejahatan. Semoga di poin 2 dan 3 itu tidak ada dalam kehidupan kita. Saya selalu berdoa supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang menghargai kebaikan Tuhan. Firman Allah akan saya tutup dengan Mazmur 103 ayat 2 sampai 13. Pemain musik bisa mempersiapkan diri. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Kasih setia
takkan lupa kasih-Nya. Haleluya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk menolong bangsa ini, sehingga wabah virus corona ini bisa segera berlalu dari bangsa dan negara kami, berlalu dari kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang terpapar COVID, Tuhan akan sembuhkan dengan kasih-Mu. Para juru rawat, para dokter, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Para tenaga medis, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Pemerintahan kami diberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil semuanya untuk kepentingan rakyat. Dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Hamba-Mu mendoakan seluruh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar kota, yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang maupun yang ada di Jogja. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua dengan kasih dan anugerah Tuhan. Mereka semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya pandai menerima berkat Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang pandai untuk berterima kasih, bersyukur dan menghargai segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kami. Kami mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bisa menjadi dampak yang baik di tengah-tengah lingkungan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami akan dimampukan oleh Tuhan. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu 1 minggu ke depan, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun setiap kami yang ada di rumah. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapannya ini sampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pelayananmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya hari ini, siang ini, sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang diberkati itu bersama-sama katakan amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus.
tetap bersemangat, tetap sehati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.